Selamat berjumpa kembali di channel ini. Kali ini kita dapat servisan speaker aktif Polytron ya. Ya. Dengan tipe sebentar. Tipenya adalah PAS79. PAS79 ya. Dengan kerusakan tidak ada suara. Kita tes ya. Kita hidupkan saklar di belakang. Ya, ada bunyi ketukan. Ya, ada suara bunyi ketukan dari speaker, itu menandakan bagian power supply bekerja ya, bagus. Kemudian di sini display ini tidak nampak angka ya. Di sini seharusnya tampil angka. Untuk USB ini, oke, langsung kita bongkar saja, kita angkat ke meja. Ya, ini ada kabel-kabel seperti ini, biasanya ini yang merusak. Kita lihat ini kabel apa. Ya, rupanya ini kabel speaker ya. Inilah biasanya yang merusak power ampli, semua jenis power ampli ya. Jika saluran speaker ini short ya, menempel satu sama lain, maka bisa merusak power ampli. Karena itu diusahakan jangan sampai ada kabel-kabel seperti ini. Kita buang saja. Oke, kita tes lagi. Ya, ada suara seperti tadi ya, seperti awal kita tes. Ada suara detakan.
kita bongkar mesinnya. Karena tadi player juga mati ya, player USB tidak ada display sama sekali, kita mencari kerusakan dari itu. Kita cari dulu USB player mendapatkan tegangan dari mana. Sepertinya dari sini. Ya. Di sini ada tegangan 5 volt ground, 9 volt min, 9 volt plus, kemudian 8 volt plus ya, kemudian ground. Bentar. Oh, rupanya bukan 8 ya, 9 semua. Kita awali pencarian dari tegangan-tegangan tersebut. Ya. Sebelumnya perlu diperhatikan bahwa ini menggunakan model switching ya, power supply-nya menggunakan model switching. Jadi rangkaian bagian switching ini berbahaya ya, nyetrum jika kita sentuh. Karena itu usahakan kita nyervis dengan posisi kaki menggantung di kursi. Oke, langsung saja kita ukur ya. Kita hidupkan lagi. Ini ground, ini 9 volt ya, 9 volt hilang sama sekali. Jadi tegangan 9 volt hilang. Kita harus lacak dari mana tegangan tersebut berasal. Sebentar, ini ground, ya. Lima volt pun hilang sama sekali. Kita tes tegangan utama ya. Tegangan utama pun kecil sekali, negatifnya juga kecil ya. Jadi semua tegangan drop. Dari tegangan utama yang paling besar pun drop dari elko yang besar ini ya. Kita harus cari tahu dropnya itu karena apa. Coba kita tes saja transistor power ya, atau transistor amplifier. Ternyata transistornya short, ini juga short.
Untuk sementara yang kelihatan mencolok ini ya, transistor PNP. Coba kita tes. Ya, memang short. Kita tes yang satunya. Sama saja short. Ingat ya, untuk selalu menjaga keselamatan untuk nyervis speaker aktif Polytron ini, jangan sampai kita tersengat listrik karena dia menggunakan switching regulator, bukan menggunakan trafo bagian power supply-nya ya. Coba kita tes lagi yang satunya. Ya, sepertinya short. Oke, kita lakukan penggantian transistor ya, tapi sebelumnya kita tes dulu transistor yang lain. Setelah dipastikan bahwa tidak ada yang short lagi dari transistor pendukung, maka kita coba ganti saja. Oke ya, jadi power amplifier ini adalah mesin stereo ya, jadi ada dua power ampli maksudnya. Kita sebut saja sebelah kanan dan sebelah kiri, dan yang rusak adalah sebelah kiri ya, kita sebut saja sebelah kiri yang ada speakernya ini, dan kerusakannya di transistor PNP dan NPN ini. Ya, tipe dari transistor ini adalah 41C, TIP 41C dan TIP 42C. Kita bersihkan dulu. Ya. Pada posisi tidak dipasang transistor final, kita coba hidupkan saja. Apakah tegangan langsung muncul ya? Kita tes. Oke, tegangan langsung keluar ya setelah kita cabut transistor finalnya. Ya, mudah-mudahan hanya transistor ini tadi yang bermasalah. Kita pasang saja kedua transistor ini. Dan ingat ya, jangan sampai terbalik antara 41C dan 42C. Untuk melihatnya,
karena 41C itu NPN, maka di bagian kolektornya dia mendapatkan tegangan positif, dan sebaliknya jika dia mendapatkan tegangan negatif maka transistor tersebut adalah PNP. Oke, karena di sini tadi kolektor mendapatkan tegangan positif ya, maka ini NPN atau 41C. Dan karena konstruksi rangkaian ini modelnya seperti ini ya, model pendinginnya terpisah-pisah seperti ini, jadi dia tidak menggunakan penyekat, tidak membutuhkan penyekat. Jadi antara pendingin yang satu dengan yang lainnya dia tidak saling terhubung. Beda dengan power amplifier yang pendinginnya hanya satu, jadi satu, maka dia harus dipasang penyekat supaya tidak menempel di pendingin ya, kolektor-kolektor dari transistor finalnya. Ya, sudah dipasang. Kita coba tes ya. Kita colok. Oke. Sepertinya sudah hidup. Kita pasang lagi bautnya. Ya, kita balik. Kembali kita colok ya. Oke, hidup. Dan ini di display ini juga langsung hidup ya. Dia langsung ke posisi Bluetooth, dia mencari jaringan. Kita pakai saja flash disk. Ya, ternyata kerusakan hanya di transistor finalnya ya, TIP 41C dan 42C. Sudah bisa diduga penyebabnya ya, karena tadi ada kabel yang disambungkan ke saluran speaker keluar. Jadi kemungkinan kerusakan dari situ, ada yang short kabelnya, kabel saluran speaker. Ya, kalau kabel saluran speaker short ataupun kebanyakan beban, jadi bisa dipasang dengan speaker-speaker yang lain,
atau mungkin speaker pasangannya ini dipasangkan ke kabel tersebut ya, karena pemiliknya mungkin tidak paham tentang stereo, jadi dianggap dengan mengambil saluran dari speaker itu sama saja, padahal itu beda sekali ya. Dengan cara seperti itu tadi, otomatis yang terbebani hanya bagian power yang sebelah, power amplifier yang sebelah, sedangkan power yang sebelahnya tidak digunakan sama sekali. Gitu. Jadi terbebani oleh 4 buah speaker ya, bahkan 6 buah speaker dengan speaker kecil ini, dan bisa mengakibatkan power amplifier tersebut mati. Dalam hal ini transistornya yang terbakar. Oke, ini untuk pengalaman untuk para pemilik speaker aktif ya. Jangan memasang kabel seperti itu tadi, karena bisa merusak rangkaian powernya. Oke, hanya itu sharing service kali ini. Semoga ada manfaatnya.